tips dan juga cara-cara jitu untuk mendapatkan beasiswa baik dalam negeri maupun internasional. Nah, untuk pembicara yang pertama, kita memiliki banyak sekali pembicara yang sangat spektakuler. Pada hari ini kita memiliki 3 pembicara. Pembicara yang pertama adalah Kak Laode Muslimin, yang kedua adalah Kak Imam Wirawansyah, dan yang ketiga adalah Kak Hayanong Tias Aneswari. Nah, sebelumnya di sini kita akan mempelajari lebih lanjut dan juga teman-teman semua akan dapat berdiskusi dan mengetahui gimana sih sebenarnya cara-cara, tips-tips ataupun apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti beasiswa. Karena pada saat ini, di saat pandemi seperti ini, tidak menjadi sebuah penghalang untuk kita untuk terus berjuang untuk mendapatkan beasiswa, untuk melanjutkan pendidikan kita baik di jenjang S1 maupun di S2, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tanpa berlama-lama dan berpanjang lebar lebih lanjut, kita akan segera beranjak kepada pembicara yang pertama. Sebelumnya, sebelum beranjak kepada pembicara yang pertama, saya akan membacakan CV dari pembicara yang pertama. Pembicara yang pertama adalah Kak Laode Muslimin, di mana Kak Laode ini merupakan lulusan Magister Manajemen dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada. Nah, Kak Laode juga cukup aktif dengan berbagai organisasinya. Kak Laode merupakan pendiri dari English Brother. Kak Laode juga merupakan ketua umum dari organisasinya. Nah, selain aktif di berbagai organisasi, Kak Laode juga banyak banget nih ngedapetin beasiswa-beasiswa. Yang pertama yaitu Kak Laode pernah ngedapetin beasiswa prestasi, beasiswa LPDP, dan juga beasiswa BCV. Nah, dengan berbagai pencapaian dan juga beasiswa yang dimiliki sama Kak Laode ini sering banget loh jadi pembicara-pembicara mengenai seminar-seminar beasiswa, tips and tricks beasiswa, ataupun mengenai pengenalan-pengenalan tentang beasiswa LPDP itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berpanjang lebar lagi, pasti teman-teman juga udah penasaran banget nih gimana sih sebenarnya cara Kak Laode untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada Kak Laode untuk segera memberikan materinya. Oke, thank you, terima kasih. Sorry, oke, ya. Jadi ya nama saya Laode Muslimin. Sorry suara saya agak terganggu. Ini perjalanan saya di daerah. Ini sudah masuk 1 bulan saya roadshow keliling Sulawesi Tenggara untuk beasiswa LPDP. Jadi suara saya hari ini seperti ini, I'm really sorry. Karena kadang 1 hari saya bisa mengisi 2 acara, dan itu offline, bukan online. Ini acara yang ini online, jadi saya sempatin di tengah-tengah roadshow saya gitu. Iya, beasiswa LPDP ya. Oke, senang sekali hari ini bisa diundang ya bersama teman-teman yang ada di sini. Waktu saya berapa menit? I'm really sorry. Boleh. Oke. Kita, saya kalau membahas mengenai LPDP, mungkin kalau slide-nya sih saya share screen ya. Kalau untuk Oke, host bisa kasih saya untuk bisa share screen. Oke, bisa host. Suara saya jelas ya? Jelas Kak suaranya. Oke. So this one. Oke. Kelihatan ya slide saya ya? Kelihatan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Uh, saya saat ini teman-teman lagi berada di Sulawesi Tenggara. Tepatnya ini saya lagi berada di salah satu di desa, namanya Desa Lolibu di Sulawesi Tenggara. Nah, kegiatan saya sekarang ini 1 bulan ini roadshow secara offline. Jadi saya keliling ke seluruh kecamatan yang ada di Sulawesi Tenggara untuk mensosialisasikan beasiswa LPDP. Karena seperti kita ketahui, beasiswa ini tahun depan akan dibuka tepatnya di bulan Maret. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk kalian bisa manfaatkan dengan sangat baik. Karena ini pun juga pendaftaran untuk pembukaan beasiswa itu mungkin akan berlangsung cuma sekali dalam setahun. Jadi prepare well for your application for next year di bulan Maret nanti. Oke, selesai di sini adalah peran beasiswa dalam pembangunan di era milenial menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini sebenarnya dari langkah konkret yang pengen kita sharing kepada seluruh teman-teman gitu, seluruh peserta yang ada di Indonesia. Tanggung jawab saya sekarang bukan cuma di daerah saya, tapi bagaimana informasi ini bisa menyebar luas seluas-luasnya seperti itu. Karena memang ini adalah hak kita untuk bisa meraih beasiswa ini, khususnya adalah beasiswa LPDP yang dari kementerian dari Republik Indonesia, di mana pembiayaan itu berasal dari pajak seperti itu. Saya bercerita tentang LPDP. Mungkin kalian bisa lihat di slide-nya di mana di website-nya. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika apply beasiswa nanti, yang harus kalian tahu adalah kalian harus mengetahui dulu visi misi dari beasiswa itu. Nah, seperti saya dulu, ketika saya apply beasiswa LPDP, saya membaca dulu visi misinya. Visi misinya tentang apa? Nah, dari situ saya bisa mensinkronkan diri saya dengan visinya, visi misi LPDP. Karena kalau seperti melamar di perusahaan, melamar dimanapun, of course, tentang about scholarship, kalian harus mengetahui visi misi dari scholarship itu. Mereka mencari apa dan kriteria seperti apa. Nah, itu tips yang paling harus kalian tahu. Karena memang dari sanalah kita bisa mengelaborasi dari visi misi itu. Nah, visi misi dari LPDP kan akan mencari untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menjadi pemimpin Indonesia. Nah, dari visi misi ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa apa sih yang dicari oleh LPDP seperti itu. Apakah saya memenuhi kriteria itu atau tidak? Karena adalah beasiswa ini adalah diperuntukkan untuk negara, diperuntukkan untuk warga Indonesia dan berasal dari pajak Indonesia. Jadi tentu orang-orang yang masuk di sini harus benar-benar mengetahui apa sih yang diingin dicari oleh beasiswa tersebut. Beasiswa Chevening, beasiswa Fulbright, beasiswa dari Turki Buslari, itu pun mereka memiliki visi. Teman-teman harus mengetahui itunya, itu yang the point, the heart of point about the scholarship seperti itu, about the job. Not even like scholarship, but the job too, seperti itu. Nah, misinya adalah mempersiapkan pemimpin profesional. Nah, tentu dari mempersiapkan ini kita harus berpikir bahwa apakah saya menjadi kriteria dari pemimpin yang dicari oleh beasiswa, seperti itu. Kalau memang seperti itu, ya silakan apply gitu. Namun ada yang bilang bahwa jadi kalau saya tidak seperti kriteria yang dicari oleh LPDP seperti apa? Nothing that all. Bukan seperti itu semua. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kalian mempersiapkan seperti itu. Di LPDP mencari ada begitu banyak kriteria sebenarnya. Bukan cuma pemimpin. Of course, pemimpin yang pertama. Tapi ada kriteria, ada peneliti, ada public figure, ada orang-orang yang bisa membawa pengaruh seperti itu. Nah, dalam LPDP itu salah satu kriteria yang sangat dicari seperti itu. Saya minta maaf teman-teman, suara saya terganggu ini.
Aduh, luar biasa sekali. Tapi karena untuk bertemu teman-teman, saya usahakan untuk bisa join bersama teman-teman. Oke, yang seperti saya utarakan tadi bahwa di 2020 beasiswa LPDP dibuka, namun cuma jurusan sangat terbatas, yaitu untuk beasiswa pendidik dan beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Nah, beasiswa ini memang diperuntukkan untuk di masa pandemi seperti ini. Nah, yang kita sudah bahas kemarin bersama dari LPDP, bahwa beasiswa ini akan dibuka di bulan Maret dan semua jenis beasiswa akan dibuka. Seperti yang tertera di monitor saat ini, di slide saya, bahwa semua jenis beasiswa yang ada di sini itu akan dibuka di bulan Maret nanti. Untuk tanggalnya kita tunggu saja. Namun ada beberapa informasi kemarin dari LPDP bahwa beasiswa ini akan dibuka, beasiswa selain yang tertera yang ada di sini, akan ada beasiswa-beasiswa lain yang nanti itu akan menjadi kejutan. Ini kerjasama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kemendikbud, yaitu Mas Menteri, seperti itu. Nah, beasiswa-beasiswa ini, kalian dari teman-teman bisa mempersiapkan kira-kira saya yang cocok beasiswa yang mana. Karena ini penting sekali karena kalian harus memikirkan bahwa kalau bisa satu kali tembak, satu kali apply, itu kita langsung keterima. Jadi dari sekian kriteria yang ada di sini, kalian bisa melihat kira-kira yang cocok buat saya itu yang mana. Apakah saya dalam negeri, apakah luar negeri. Nah, dari semua ini akan memudahkan teman-teman untuk bisa apply. Khususnya mungkin yang afirmasi. Afirmasi di situ ada olimpiade, ada beasiswa pendidik, prestasi, target group. Teman-teman, kalau di sini ya, karena saya di daerah saat ini, jadi saya juga sosialisasi beasiswa untuk guru, pendidik. Karena saat ini beasiswa LPDP itu lagi membuka beasiswa pendidik dan itu kuotanya pasti banyak. Tapi ini beasiswa baru yang baru ada gitu. Jadi biasanya kalau baru dibuka dia peluang akan diterima itu lebih besar karena memang ini menjadi salah satu beasiswa priority. Jadi untuk guru-guru. Nah, kebetulan saya berada di daerah, jadi beasiswa yang saya siarkan secara live, saya kemana-mana, roadshow itu adalah lebih fokus ke beasiswa pendidik. Tapi tidak terlepas juga dari beasiswa-beasiswa yang lain, seperti itu. Tapi fokus utama saya adalah beasiswa pendidik, karena ini kesempatan yang sangat besar sekali. Oke, ini untuk syarat untuk beasiswa ini ya. Oke, sebenarnya kalau membahas mengenai beasiswa LPDP, teman-teman itu sudah bisa menemukan di website LPDP itu sendiri kira-kira apa. Namun yang ingin saya sharing di sini bahwa ketika teman-teman ingin mengapply suatu beasiswa apapun, yang paling pertama saya menekankan adalah niatnya, seperti itu. Kalian niat mau apply beasiswa itu untuk apa? Seperti itu. Ada segelintir orang yang apply beasiswa itu hanya untuk main-main. Bahkan yang apply ke luar negeri itu hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk bisa show off ke teman-temannya, seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh LPDP. Kalau dulu mungkin ya, dari tim reviewer, yang penting kalian dilihat bisa berkontribusi dan bagus, itu kemungkinan besar keterimanya itu akan sangat besar. Tapi sekarang itu bakalan lebih, seleksinya itu bakalan lebih hard gitu. It's totally difficult, not because kalian bukan kalian karena tidak mampu seperti itu, tapi benar-benar akan diseleksi kira-kira siapa yang layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, dari saringan seleksi beasiswa itu, maka akan ditemukan siapalah yang paling kompeten, seperti itu. Nah, dari segi kompeten itu berbeda-beda. Karena seleksinya juga sekarang itu ada 2 seleksi wawancaranya, bahkan ada 2. Seleksi wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
Nah, teman-teman akan dilihat sejauh mana sih nasionalismenya kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman juga bisa pernah melihat bahwa ada beberapa kasus penerima beasiswa LPDP tidak pulang ke Indonesia. Ini khusus bagi yang luar negeri ya. Nah, ini menjadi kasus yang paling luar biasa heboh gitu. Karena sebenarnya sumpah kita adalah ketika apply beasiswa LPDP of course, itu sumpahnya adalah bagaimana kita kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk Indonesia seperti ini. Nah, itu yang paling utama. Nah, teman-teman kadang sudah diberikan kesempatan untuk kuliah di luar negeri dengan gratis. Mereka itu setelah menyelesaikan studi mereka bahkan tidak mau pulang. Nah, hal-hal seperti ini akan difilter ketika apply beasiswa. Ketika mendaftar beasiswa pertama itu sudah di-apply. Sudah diseleksi benar-benar. Biar hal-hal seperti ini bisa terseleksi di awal. Seperti itu. Nah, karena mumpung nih beasiswa ini bakalan dibuka sebentar lagi ya teman-teman, bulan Maret. Sekarang itu udah mau Januari, Februari, Maret. You know, 3 months later, more than nggak cukup dari 3 bulan, beasiswa itu akan dibuka. Apa yang harus kalian persiapkan sekarang? Yang paling pertama adalah aplikasinya yang menunjang khususnya untuk TOEFL atau IELTS yang keluar negeri. Sekarang itu kalian harus sudah bisa mendapatkan skor yang diinginkan. Itu yang paling utama. Skor yang diinginkan sekarang untuk keluar negeri adalah 6,5. Ini untuk reguler ya, afirmasi juga berbeda. Nah, untuk TOEFL yang dalam negeri itu 500. Ini untuk reguler. Afirmasi kalian, untuk syaratnya kalian bisa lihat di website LPDP. Nah, sekarang tuh kalian harus prepare, harus mempersiapkan untuk itu. Karena kenapa? Persiapan-persiapan seperti ini tuh membutuhkan juga waktu. Mana tahu, ya dalam kondisi terburuk, kita tes IELTS umpamanya itu hampir 3 juta. Dan poin yang diinginkan kita belum sampai. Nah, itu kan harus butuh waktu lagi. TOEFL yang belum mencukupi itu butuh waktu. Nah, untuk itu, dari sekarang itu harus dipersiapkan. Karena menurut saya TOEFL atau IELTS, ini sertifikat bahasa Inggris adalah kunci nomor 1. Itu kunci untuk membuka gembok untuk bisa apply itu adalah TOEFL atau IELTS. Ini yang paling utama, yang paling penting. Yang kedua adalah teman-teman harus mempersiapkan knowledge teman-teman. Kalau saya dulu banyak membaca buku, banyak membaca berita-berita, banyak membaca informasi. Nah, knowledge itu sangat penting sekali. Dari mana? Kenapa ini penting? Dari wawancara, dari tes, dari psikotes, dan semuanya. Itu membutuhkan knowledge. Seandainya saja kalau kalian ditanya sesuatu hal yang kalian tidak tahu sama sekali, katakanlah itu. Nah, kalian bakalan kelihatan gugupnya di situ. Nah, namun hal-hal seperti itu juga ada tips dan triknya juga untuk bisa mengatasi itu. Tapi untuk jadi jika jurinya bertanya ke kalian dan kalian tuh mengetahui dan menjelaskan dengan sangat baik, it will be nice. Seperti itu. Kedua adalah be humble. Ketiga, be humble, dan kalau bisa kalian itu benar-benar memiliki niatan yang benar-benar tulus. Karena LPDP itu mencari teman-teman kriteria yang memiliki niatan yang benar-benar ingin membangun Indonesia. Dari sisi manapun, dari ujung timur sampai ujung barat, kalian yang penting kembali ke Indonesia. Seperti itu. Itu target LPDP yang dicari, yaitu nasionalisme. Nah, be humble. Be humble di sini yaitu attitude kalian, tutur kata, sikap, dan semuanya. Karena kalau boleh saya katakan, yang menentukan nasib kalian, yang menentukan kelulusan kalian di beasiswa itu adalah orang-orang reviewer atau juri yang ada di depan. Juri yang ada di depan ini adalah penentu kita untuk lolos. Dan mereka itu adalah manusia biasa yang harus dihormati dan dihargai. Secara naluri, kita kalau diperlakukan dengan baik, sopan, dan santun, itu akan berlaku secara emosional ke kita. Sehingga pada akhirnya itu bisa
juga mempengaruhi dalam proses penilaian untuk menentukan kalian keterima atau tidak. Seperti itu. Dan kalau bisa yang terakhir adalah kalian tuh harus punya program sebuah kegiatan atau yang sudah ada kalian lakukan sekarang gitu. Ini untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menanyakan bahwa apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia, apa yang sedang kamu lakukan untuk Indonesia, dan ketika kamu pulang ke Indonesia, apa yang ingin kamu lakukan. Nah, dari program-program yang sudah kalian lakukan itu akan menjadi penguat dari argumentasi teman-teman dalam memberikan pendapat tentang pengabdian seperti itu. Nah itu, ini sorry ya omongannya, I'm sorry, agak suara saya agak tidak terlalu maksimal, I'm really sorry, but I try my best for you all guys. Oke, ini untuk beasiswa syarat nggak usah ya. Nanti kalian bisa buka, ini juga biaya. Dengan biaya seperti ini teman-teman, kalian bisa apa ya? Kalau boleh saya jelaskan, untuk kuliah kalian di luar negeri, UK, Amerika, Australia, Inggris, negara-negara lainnya, itu per orang untuk S2 itu bahkan 1 miliar lebih atau hampir 2 miliar negara membiayai kalian per orang gitu. Nah, bisa bayangkan bagaimana negara mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk kita dan satu orang. Dan setelah itu, kita kembali ke Indonesia, setelah kita menyelesaikan studi, mendapatkan degree, mendapatkan channel pertemanan, dan mendapatkan semua hal-hal yang kalian cari, dan kalian tidak mengabdi untuk Indonesia. What the heck? I'm really sorry to say that. Bagaimana kalian bisa mengkhianati? Katakanlah seperti itu. Hal-hal seperti ini yang teman-teman itu harus kayak memikirkan. Jadi kayak apply beasiswa itu kayak bukan gaya-gayaan, bukan kayak mau keren-kerenan, tapi munculkanlah dari niat yang paling terdalam gitu. Bahwa saya ingin apply beasiswa, saya ingin melakukan yang ini. Mungkin orang menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini masih sedikit, tidak sebesar apapun itu, tapi yang penting adalah kalian berkontribusi dan melakukan sesuatu. Seperti itu. Itu yang sedang saya siarkan saat ini. Saya keliling di provinsi di Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Nah, nanti kalian baca di website ya. Oh, ini program saya. Ini sorry ya, ini slide saya yang saya presentasikan di sini. Jadi, saya pengen diskusi aja ya. Soalnya kalau ngomong juga orang bisa baca di website atau di mana, saya bisa sharing aja dari teman-teman kira-kira apa yang ingin diketahui dan apa yang ingin ditanyakan, kita let us discuss. Thank you. Thank you, terima kasih Kak Laude atas penyampaiannya. Jadi tadi bisa kita highlight ya teman-teman, kalau ini tuh benar-benar yang good opportunity banget nih kita bisa ngadain seminar ini, karena kan nggak lebih dari 3 bulan lagi kita akan menghadapi adanya pendaftaran dari beasiswa LPDP ini. Jadi teman-teman yang ikut nih di seminar kali ini benar-benar kayak apa ya, kayak benar-benar dapat suatu pencerahan juga nih dari Kak Laude, tips triknya kayak gitu kan. Nah, dan yang poin terpenting yang bisa di-highlight dari apa yang tadi materi Kak Ode tanyakan adalah gimana dalam pengaplayan kita ke LPDP itu harus mempunyai visi misi juga yang searah dengan Indonesia, karena kan LPDP merupakan beasiswa yang dibiayakan oleh Indonesia, jadi sebisa mungkin dan bahkan diwajibkan outputnya adalah untuk membangun Indonesia itu sendiri, gitu ya Kak Ode ya. Nah teman-teman, untuk sesi tanya jawab akan kita adakan di akhir sesi. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk pembicara-pembicara baik Kak Ode dan pembicara selanjutnya bisa teman-teman tanyakan di akhir sesi yang nanti akan saya bawakan seperti itu. Nah sekali lagi terima kasih untuk Kak Ode atas penyampaiannya. Nah kita next ke pembicara selanjutnya nih teman-teman yang nggak kalah keren, yang nggak kalah seru juga nih sama Kak Ode. Jadi pembicara yang selanjutnya itu adalah Kak Imam Merawansyah.
Nah, sebelum Kak Imam mempresentasikan tips and tricks-nya dan juga segala hal tentang beasiswa, di sini saya akan mencoba membacakan sedikit tentang CV dari Kak Imam ini. Nah, Kak Imam ini sekarang lagi sedang menjadi kandidat master di dua akademi, yaitu Energy Management di Universitas Polandia dan juga Teknologi Manajemen Institut Politeknik The Bergens di Portugal. Jadi Kak Imam tuh sekarang lagi ada dua nih, di Polandia dan juga di Portugal. Nah, selain itu Kak Imam juga banyak banget punya jobs experience-nya, yaitu sebagai supervisor di project environmental, juga melakukan internship di PT Nano. Nah, selain itu nih teman-teman, Kak Imam juga sebelumnya sebagai salah satu penerima IPK tertinggi, yaitu 3,9. Wah, itu keren banget ya teman-teman ya. Nah, tanpa berlama-lama dan tanpa berngulur-ngulur waktu lebih lanjut, kepada Kak Imam, saya persilahkan. Halo, terima kasih Salsa. Kira-kira suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin kalau di Indonesia sudah afternoon ya, kalau di tempat saya itu masih jam 6. Kebetulan selisihnya itu 7 jam. Oke, sebelumnya saya mohon izin kepada admin bisa dijadikan saya co-host nggak? Saya mau share screen. Yang Imam IPB. Oke. Oke. Dan terima kasih undangannya pada Ruang HI karena berkenan untuk mengundang saya untuk menyampaikan sedikit informasi terkait dengan beasiswa Erasmus kepada teman-teman. Sekilas tadi sudah dijelaskan, saat ini saya sedang menjalani studi double degree di Polandia dan di Portugal, di mana salah satunya itu adalah saya menggunakan beasiswa Erasmus. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan beasiswa Erasmus. Tadi kan sudah dijelasin nih terkait dengan beasiswa LPDP dari Mas Muslimin. Nah, kurang lebih bisa dibilang beasiswa Erasmus ini bertolak belakang dengan beasiswa LPDP. Kenapa? Nanti bisa disaksikan penjelasan saya seperti itu. Oke, agar bisa menjadi representatif dalam kegiatan ini, di mana temanya itu adalah berburu beasiswa kala pandemi. Berikut beberapa kegiatan selama saya menjalani studi S1 dan S2, di mana saya tuh sering dikatain adalah scholarship hunter atau event hunter, di mana waktu saya dulu S1 di Universitas Teknologi Sumbawa yang berada di NTB, Sumbawa, saya tuh sering mengikuti kegiatan ini salah satu kegiatan yang saya lakukan, bukan seperti yang dijelasin sama Mas Muslimin. Saya setuju banget ya, dalam artian ketika kita mengikuti beasiswa atau kegiatan-kegiatan internasional ataupun nasional, itu bukan untuk keren-kerenan atau gaya-gayaan, tapi memang itu adalah kebutuhan, passion kita, dan dan itu harus kita kembangkan seperti itu. Maka dari itu, setiap ada kegiatan, ada beasiswa, saya mencoba mengikutinya dengan mengikuti rule-rule yang disyaratkan seperti itu. Adapun untuk pembahasan Erasmus ini semoga bisa menjadi representatif. Berikut kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti di kegiatan Erasmus. Yang pertama itu adalah saya mengikuti kegiatan program Joint Master Degree by Project di Institut Politeknik Bragansa, di mana saya mengambil jurusan teknologi manajemen. Dan selanjutnya itu saya juga mengikuti Erasmus Project dari dari dosen-dosen yang ada di sini. Selanjutnya saya juga mengikuti Erasmus Student Exchange, di mana dari Polandia ke Portugal. Selanjutnya saya juga mengikuti Erasmus Internship di sebuah perusahaan namanya itu Risky Factor, yang bergerak di bidang mungkin semacam kayak
ESDM-nya Portugal seperti yang mengurus tentang energi, gas dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya saya juga saat ini tergabung di organisasi Erasmus Mundus Association, di mana para alumni Erasmus, baik Erasmus Plus, Erasmus Mundus, Erasmus Exchange, bisa memberikan kontribusinya dalam artian memberikan informasi terkait dengan Erasmus, memberikan program baru atau merekomendasikan program jurusan baru ke Komisi European Union yang berhubungan dengan pendidikan, bisa dilakukan di Erasmus Mundus Association ini, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi karena pada kesempatan ini saya akan fokus membahas terkait dengan Erasmus. Jadi berikut ya terkait informasi sekilas tentang Erasmus. Yang pertama itu apa sih beasiswa Erasmus? Seperti itu. Di mana beasiswa Erasmus ini adalah beasiswa yang datangnya dari pemerintah Eropa, seperti itu. Di mana seperti yang teman-teman ketahui, di Eropa ini terdapat beberapa negara ya yang bergabung menjadi afiliasi dan menamakan diri sebagai European Union. Nah, di mana dari European Union ini memiliki komisi pendidikan, di mana salah satu programnya itu adalah Erasmus yang kita kenal saat ini, seperti itu. Selanjutnya Erasmus ini mencakup beasiswa di level mana saja sih? Yang pertama itu ada bachelor degree. Nah, terkait dengan bachelor degree ini, memang untuk yang saat ini yang saya tahu itu memang masih sedikit programnya, dalam artian kalau untuk di Indonesia mungkin teman-teman kalau kenal Erasmus hanya ada di beberapa kampus yang berafiliasi dengan Erasmus, misalnya teman-teman dari UM, IPB, UI, seperti itu, dimana memang untuk seleksinya di bagian bachelor degree ini masih terkesan eksklusif karena hanya dibuka untuk beberapa kampus yang menjalin kerjasama, seperti itu. Dimana adapun untuk programnya itu biasanya itu cuma 1 semester. Ada yang double degree seperti itu, tapi jarang, itu tergantung dengan programnya, seperti itu. Selanjutnya yang paling terkenal bahkan di seluruh dunia adalah program di bidang master degree-nya. Karena mereka itu mencakup 128 program, di mana masing-masing negara setiap tahunnya itu memiliki kuota masing-masing, seperti itu. Sedangkan untuk terkait dengan master degree ini, teman-teman bisa mengikutinya by region dari Indonesia, atau ketika teman-teman berada di luar negeri, teman-teman bisa mendaftarkannya melalui region tempat teman melakukan studi di saat itu. Selanjutnya ada doctoral degree, ini untuk teman-teman yang ingin melanjutkan S3 bisa menggunakan Erasmus, dan juga universitas staff, di mana jika teman-teman saat ini sedang bekerja di sebuah universitas, baik sebagai dosen ataupun sebagai staff seperti itu, bisa melakukan internship dengan menggunakan beasiswa Erasmus, seperti itu. Nah, terkait dengan nama-nama programnya itu ada namanya di bawah ya. Yang pertama itu ada International Mobility for Student and Staff, ada Erasmus Mundus Joint Master Degree Program, dan ada Erasmus Mundus Joint Doctoral Degree. Oke. Nah, terkait dengan program-program ini, yang paling saya fokuskan itu adalah ketiga program ini, karena menurut saya ini yang paling umum diikuti oleh teman-teman dari Indonesia, seperti itu. Yang pertama itu adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah, terkait dengan Erasmus Joint Master Degree, nanti di slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara mempersiapkan dokumennya, dan juga bagaimana step by step-nya, seperti itu. Selanjutnya ada Erasmus doktoral, di mana terkait dengan beasiswa doktoral ini teman-teman akan bisa melakukan afiliasi dengan beberapa kampus, di mana ketika teman yang menjadi ciri khas ya pada umumnya dari beasiswa Erasmus itu adalah teman-teman bisa melakukan studi di berbagai universitas, maksimal 4, minimal 2, seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa pindah-pindah, seperti itu. Di mana untuk program masternya sendiri mulai durasi 1-2 tahun dengan program double degree, triple degree, bahkan double diploma, triple diploma, seperti itu. Sedangkan untuk program master
S3-nya bisa mendapatkan double PhD ataupun doktor seperti itu, bisa seperti itu. Oke. Mungkin hal pertama yang saya jelasin, apa sih yang membedakan program beasiswa Erasmus dengan beasiswa lainnya itu? Yang pertama itu adalah beasiswa ini adalah beasiswa yang menyediakan 128 program. Di mana di slide selanjutnya saya akan menjelaskan 128 program itu apa saja sih yang tersedia seperti itu. Di mana di setiap programnya itu memiliki afiliasi, dalam artian ketika teman-teman ingin mendaftar ke masing-masing program, teman-teman tidak masuk melalui satu jalur, tapi langsung ke program yang teman-teman inginkan. Misalnya nih program teknologi manajemen yang ada di kampus saya, teman-teman tidak akan diseleksi di satu muara dan artian melalui beasiswa Erasmus melalui website umumnya, tapi langsung ke konsorsiumnya seperti itu. Selanjutnya yang menarik di setiap program Erasmus Dual Master Degree itu adalah program-programnya itu adalah sudah lebih spesifik dan penerapannya itu sudah turunannya seperti, jadi sudah tidak ada ya pelajaran-pelajaran umum, rata-rata itu sudah lebih spesifik dan juga penerapan yang dibutuhkan pada saat ini seperti itu. Nah, ketika teman-teman mengikuti beasiswa Erasmus, mendaftar seperti itu, teman-teman bisa maksimal mendaftarkan diri di 3 program. Misalnya nanti ada nama-nama programnya, teman-teman bisa mendaftar di misalnya yang di bidang sains, bisa di fisika, bisa di material, bisa di nanomaterial seperti itu. Dan itu berbeda afiliasi bisa seperti itu. Selanjutnya untuk yang fresh graduate boleh mendaftar. Jadi buat teman-teman nih yang masih semester 7 atau semester 8 bisa mendaftar dari sekarang ataupun lebih-lebih sudah mendapatkan ijazah seperti itu. Sedangkan untuk teman-teman yang masih semester 7 atau 8 minimal memiliki surat keterangan sedang mengikuti ujian akhir seperti itu. Selanjutnya tadi seperti saya jelasin, setiap program itu memiliki koordinator atau partner university, dalam artian ketika teman menjalani Erasmus, teman-teman tidak melakukan studi di satu negara, tapi akan berpindah-pindah seperti itu. Oke. Nah, dan ini sedikit terkait perbedaan signifikan dengan beasiswa lain, di mana tadi kalau dijelasin dari Mas Muslimin, beasiswa LPDP, karena itu datangnya dari pemerintah Indonesia, kita tuh wajib hukumnya untuk mengabdi, dalam artian dengan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, sedangkan di beasiswa Erasmus tidak mewajibkan hal itu. Kita itu tidak memiliki ikatan dan tidak memiliki kewajiban untuk kembali ke Indonesia. Lebih-lebih memiliki kontribusi untuk dia seperti itu. Selanjutnya itu untuk admission by systemnya itu kita itu bisa langsung daftar ke program yang kita inginkan, dan ini menurut saya memudahkan kita dalam melakukan proses pendaftaran, dalam artian ketika beasiswa lain membuka program beasiswa untuk berbagai macam program, biasanya kita tuh masuk melalui satu jalur. Hal ini yang menyebabkan terkadang sistem down ataupun proses yang lama dan sebagainya. Sedangkan kalau di Erasmus itu ada masing-masing program. Misalnya teman-teman mendaftar program bahasa Inggris, terus teman-teman mendaftar program manajemen, itu masing-masing konsorsium, masing-masing link, beda-beda link seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung mendaftar seperti itu tanpa harus menunggu antrian atau prosesnya down ketika mendekati hari akhir pendaftaran. Selanjutnya untuk mobility, di mana untuk orang-orang yang mengikuti beasiswa Erasmus biasanya disyaratkan itu minimal 2 kampus untuk melakukan studi, di mana misalnya kalau untuk teman-teman di program selama 2 tahun, berarti 1 tahunnya itu di negara A, 1 tahunnya itu di negara B, atau teman-teman mau di 3 negara, itu bisa diatur selama semester 1 dan semester 4-nya itu harus kembali ke kampus konsorsiumnya, seperti itu. Selanjutnya itu untuk yang dual degree-nya, baik itu untuk master ataupun doktoral, tentunya akan menempuh SKS, atau di sini itu namanya itu ECTS, seperti itu. Jadi teman-teman harus memenuhi, selama teman-teman bisa memenuhi kredit ECTS-nya ini atau SKS-nya ini, teman-teman bisa melakukan mobility seperti itu. Oke, berikut beberapa program yang ada di beasiswa Erasmus, di mana teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman yang tertarik di bidang kesehatan, humaniora, kelautan, ini ada nama programnya dan juga ada kodenya. Nah, salah satu hal pertama
utama yang harus ditekankan ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa Erasmus adalah teman-teman harus mengetahui kodenya. Kebanyakan orang saat ini adalah banyak menghafal hanya nama program. Misalnya di bidang kesehatan itu ada nama itu precision medicine, tapi terkadang tidak tahu nama kodenya. Kenapa perlu kita menghafal kodenya? Karena terkadang ketika kita melakukan pendaftaran, yang paling banyak keluar untuk diinput itu adalah kode namanya. Karena dengan teman-teman menginput kodenya, itu akan langsung masuk ke ke website-nya dan akan langsung diproses. Oh, bahwa nih anak langsung akan mendaftar di program tersebut. Sedangkan untuk teman-teman yang menulis yang panjang-panjang ini, biasanya itu formnya lain seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk menghafal nama program juga nama kodenya seperti itu. Berikut ya salah satu contoh, salah satu program mungkin teman-teman bisa lihat nanti ya. Ini ada yang di bidang culture, MIPA, pendidikan, IT and engineering, banyak sekali seperti itu. Nah, ini ya tadi ya teman-teman bisa melakukan mobility di berbagai negara selama melakukan studi beasiswa Erasmus seperti itu. Ini masih intro ya teman-teman, belum bisa masuk ke bagian bagaimana cara mendaftarnya. Oke, ini mulai sebelum saya masuk ke bagaimana cara mendaftarnya itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan hal-hal yang didapatkan ataupun syarat-syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah bagi setiap penerima beasiswa Erasmus, akan dikenai biaya 1.000 euro. 1.000 euro per bulan seperti itu. Selanjutnya itu ada installation cost untuk pembuatan visa, akomodasi, tiket dan sebagainya. Selanjutnya itu ada biaya mobility cost seperti itu, di mana ketika teman-teman pindah dari satu negara ke negara lain, teman-teman akan diberikan dana, dan menurut saya untuk pendanaan 1.000 euro per bulan itu sudah lebih dari cukup untuk hidup di Eropa. Teman-teman juga masih bisa save dan juga kirim buat keluarga yang ada di Indonesia seperti itu. Sedangkan untuk biaya kuliah dan insulin full akan di-cover oleh beasiswa Erasmus. Selanjutnya ini untuk teman-teman yang mengikuti program beasiswa Erasmus dari Indonesia. Yang pertama itu pastikan teman-teman itu sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia, minimal memiliki KTP, lebih-lebih sudah memiliki paspor seperti itu. Selanjutnya teman-teman harus dalam 5 tahun terakhir itu tidak sedang berada di Eropa atau belum pernah mengikuti program Erasmus sebelumnya. Selanjutnya holding bachelor degree-nya itu untuk program tertentu memang ada yang mengizinkan untuk teman-teman yang masih semester 7 atau semester 8 itu bisa mendaftar, tapi memang terbatas. Maka dari itu diperlukan teman-teman untuk aktif mencari informasi terkait dengan program apa saja sih yang tersedia seperti itu. Selanjutnya untuk tentunya seperti program beasiswa dari negara di luar negeri, pastikan teman-teman tidak terdaftar sebagai warga negara Eropa, baik di negara manapun seperti itu, kecuali Indonesia tempat konsorsium teman-teman ingin mendaftar. Oke. Dan salah satu tips utama dari mengikuti berbagai beasiswa yang saya rasa ya, pertama itu adalah khususnya Erasmus, pastikan teman-teman itu mau tahu, dalam artian ketika teman-teman ingin mengikuti sebuah beasiswa apapun itu, pastikan teman-teman mau tahu dengan cara mencari informasi, terus mencari bagaimana caranya dan bagaimana proseduralnya. Setelah itu pastikan teman-teman mau usaha setelah mengetahui persyaratannya, mengetahui prosesnya, pastikan teman-teman mau usaha untuk merealisasikannya, misalnya dengan menyiapkan dokumen, belajar bahasa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, karena terkadang ini mungkin hal yang remeh-temeh, tapi terkadang sering orang melupakannya, itu adalah pastikan teman-teman membaca sebelum melakukan atau memberikan pertanyaan terkait dengan beasiswa yang ingin diajukan. Kenapa? Karena terkadang ketika teman-teman sudah membaca dan mungkin ada miskomunikasi itu atau mungkin itu masih lebih bagus karena teman-teman akan meresap seperti itu. Oh, ini bagian ini dibandingkan teman-teman langsung bertanya tapi belum membaca sebelumnya terkait dengan beasiswa yang akan diikuti, karena bisa jadi miskomunikasi seperti itu. Teman-teman tidak bisa merasakan feel-nya. Maka dari itu saya saranin, karena di beasiswa itu akan ada namanya itu tujuan.
Kenapa sih beasiswa itu dibuka? Tentunya ada tujuan. Kenapa sih beasiswa itu dibuka? Tentunya ada persyaratan. Hal-hal ini teman-teman harus baca dan coba pahami seperti itu. Oke, materi selanjutnya itu adalah cara mendaftar. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman pastikan cek katalog program Erasmus Join Master Degree yang ada di website Erasmus langsung. Teman-teman bisa langsung tulis Erasmus Join Master Degree, seperti langsung diarahin ke website officialnya seperti itu. Menurut saya untuk selama ini saya belum pernah melihat ya web palsu dari beasiswa Erasmus. Rata-rata kalau teman-teman tulis Erasmus Join Master Degree akan langsung diarahin ke website resminya seperti itu. Selanjutnya pastikan teman-teman memilih program sesuai dengan passion-nya atau sesuai dengan background-nya terlebih dahulu. Bisa juga cross major, tapi teman-teman memang membutuhkan usaha untuk menjelaskan kenapa sih ingin melakukan cross major seperti itu, atau perbedaan jurusan S1 dengan S2 atau S3-nya seperti itu. Selanjutnya pastikan teman-teman menyiapkan dokumen, terutama kemampuan bahasa asingnya. Selanjutnya itu teman-teman mendaftar. Nantinya ketika teman-teman mendaftar di masing-masing konsorsium, apabila teman-teman dinyatakan lolos, maka teman-teman di seleksi awal teman akan menjadi prekandidat, di mana untuk melanjutkan proses selanjutnya seperti itu. Nanti ketika setelah itu teman-teman akan dilakukan uji interview dan pengumuman seperti itu. Oke. Salah satu dokumen salah satu hal yang harus dipersiapkan itu adalah dokumen, di mana rata-rata beasiswa Erasmus itu umumnya pasti akan meminta beberapa dokumen yang saya cantumkan ini. Memang ada beberapa dokumen terkait dengan keilmuan kita ambil, ada yang tambahannya, tapi kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu adalah pastikan teman-teman sudah memiliki sertifikat bahasa, baik IELTS ataupun TOEFL IBT seperti itu. ITP sudah tidak diterima ya, tapi IBT yang dipakai seperti itu dengan memenuhi kriteria bahasanya. Misalnya umumnya itu levelnya itu B2, bisa rata-rata 6, 6,5 dan sebagainya ke atas seperti itu. Selanjutnya itu ada motivation letter. Pastikan teman-teman itu sudah bisa membuat motivation letter sejak sekarang. Kenapa? Karena yang sering saya lihat itu motivation letter, recommendation letter, selanjutnya ini pasti akan diminta seperti itu. Dan sejak dini ini teman-teman harus membiasakan menulis. Karena kenapa? Karena rata-rata jangan sampai teman-teman itu gagal di tahap pertama gara-gara kekurangan dokumen dan dokumen teman-teman itu tidak informatif seperti itu. Maka sangat saya anjurkan teman itu bisa menulis motivation letter dan recommendation letter yang benar seperti itu. Selanjutnya pastikan teman-teman memiliki CV yang sudah menggunakan template Europass. Jadi jangan pakai CV yang warna-warni itu ya, yang di Canva itu ya. Pastikan teman-teman tuh menggunakan CV Europass seperti itu. Itu adalah standar utama untuk mendaftarkan beasiswa internasional. Maka dari itu kemarin ya saya pernah melakukan coaching klinik terkait dengan pembuatan CV. Masih banyak dan saya lihat teman-teman itu yang menggunakan CV dari website Canvas, di mana warna-warni, ada emoticon, sebagainya. Itu memang sangat menarik, tapi terkait dengan beasiswa yang lebih ke arah akademik, itu tidak dianjurkan. Maka dari itu, pastikan teman-teman menggunakan CV di Europass, seperti itu. Selanjutnya, pastikan teman-teman memiliki dokumen, baik ijazah yang sudah lolos S1 ataupun S2 yang ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan sudah dalam bentuk bahasa Inggris, sudah di Swan Translation, seperti itu. Selanjutnya, ini tidak wajib, tapi pastikan teman-teman memiliki paspor. Karena kebanyakan teman-teman itu mungkin yang pertama kali ya ikut beasiswa, karena belum lulus beasiswa, jadi belum kepikiran buat paspor. Saran saya itu adalah ketika teman-teman sudah memiliki niat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, terlepas teman-teman masih proses ataupun belum lulus, buat memang paspor. Karena bisa jadi dengan teman-teman memiliki paspor, teman-teman bisa memiliki semangat lebih untuk mendaftar, seperti itu. Oke, ini terkait dengan sertifikat bahasa ya.
Nah, di sini saya saya perlihatkan untuk level B2 berapa saja skornya. Misalnya kalau di TOEFL IBT berarti skornya itu harus 87 sampai 109. Sedangkan kalau di IELTS level B2 itu dihitung dari 5,5 sampai 6,5. Di masing-masing program beasiswa memang menyediakan syarat level bahasa itu berbeda-beda. Maka dari itu pastikan teman-teman sebelum mendaftar itu perhatikan dengan baik seksama program-program program-program yang disajikan dan juga persyaratannya apa saja seperti itu. Selanjutnya, oke, ini hal yang paling mendasar ketika melakukan pendaftaran sebelum kita masuk ke bagian konsorsiumnya. Yang pertama itu adalah pastikan dari list-list yang tadi yang saya tampilkan itu, teman-teman memiliki daftar program yang ingin diikuti. Pastikan teman-teman itu sudah mencatat nama program yang ingin diikuti, selanjutnya bagaimana prosesnya, prosedurnya, dan bagaimana pendanaannya. Misalnya di sini saya ambil contoh itu di bagian BIN-PM, di mana yang berarti BIN Precision Medicine. Nah, di sini saya kasih tanda panah merah dan tanda panah biru seperti itu. Di mana ketika teman-teman mengklik dua panah ini, maksudnya yang singkatan juga kepanjangan ini, akan muncul website yang berbeda. Misalnya, ketika teman-teman mengklik yang BIN-PM, maka akan muncul yang nomor 2, di mana ini akan menjelaskan terkait dengan program-programnya itu secara umum, dalam artian ini akan langsung diarahkan ke konsorsiumnya, apa sih program yang akan kalian pelajari, apa sih persyaratannya, bagaimana sih prosedur pendaftarannya. Sedangkan untuk penjelasan mengenai pendanaan, ECTS atau SKS-nya, di negara mana saja teman-teman akan melakukan pendaftaran untuk melakukan mobility, bisa mengklik yang kepanjangannya itu, BIN Precision Medicine, seperti itu. Jadi ini banyak banget yang sering keliru ya kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena ketika teman-teman hanya mengklik salah satunya itu akan ada miskomunikasi informasi yang teman-teman dapat karena antara singkatan, nama singkatan juga nama kepanjangan ini akan menyajikan informasi yang berbeda seperti itu. Oke, berikut tampilan umum ya website dari Erasmus Joint Master Degree ataupun doktoral bisa dilihat di websitenya. Ketika teman-teman mengklik Erasmus Joint Master Degree, kurang lebih seperti ini tampilan umumnya, seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah saya jelasin ya, misalnya di sini ketika teman-teman sudah mengklik website resminya, nanti akan masuk ke katalog. Nanti di katalog itu teman-teman bisa langsung memilih nama programnya apa saja, baik di bidang kesehatan, IT, engineering, cari saja yang sesuai dengan passion dan menurut kalian itu teman-teman bisa cocok dengan teman-teman seperti itu. Nah, tadi seperti saya jelasin tadi, pastikan teman-teman itu mengklik singkatannya ini untuk mengetahui prosedural pendaftarannya, cara pendaftarannya, dan selanjutnya itu mengklik yang kepanjangannya ini untuk mengetahui di mana sih teman-teman akan melakukan mobility, terus mata kuliahnya itu apa saja sih yang ditekankan untuk dipelajari seperti itu. Nah, tadi untuk apabila kita mengklik yang bagian kepanjangannya ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan ya berapa fundingnya, terus latar belakang program ini diadakan, terus budgetnya berapa, dan kampus-kampus mana saja yang menjadi tujuan kita. Misalnya di sini saja ada Erasmus Mundus Master in Quality and Analytical Laboratory. Teman-teman itu bisa melakukan kuliah di 4 negara, di mana salah satunya itu ada Polandia, Spanyol, dan juga ada Portugal, seperti itu. Nah, apabila teman-teman mengklik bagian yang singkatannya itu, teman-teman akan diarahin ke website kurang lebih seperti ini, di mana akan ada penjelasan terkait dengan admission information, di mana berapa ECTS teman-teman yang akan teman-teman ambil, apakah setahun ataukah 2 tahun, selanjutnya disiplin ilmu apa saja yang bisa mengikuti program tersebut, karena seperti yang saya jelasin tadi, di beasiswa Erasmus itu menyediakan program yang sudah turunannya, jadi bukan lagi umum. Jadi makanya nama-namanya itu rata-rata kepanjangan, panjang-panjang gitu nama program, karena memang itu sudah lebih spesifik dan juga turunan dari ilmu-ilmu umum seperti itu. Maka dari itu, untuk mengikuti satu program,
bisa jadi itu akan memiliki persyaratan teman-teman tuh bisa walaupun dari berbagai macam bidang ilmu seperti itu. Selama masih ada keterkaitan dengan yang akan dipelajari. Selanjutnya di sini akan dijelasin misalnya sertifikat bahasanya itu levelnya berapa, dokumen-dokumen yang diminta itu apa, dan sebagainya. Oke. Terkait dengan beberapa dokumen, tadi seperti yang saya jelasin, ada CV, motivation letter, recommendation letter, bahkan ada personal statement seperti itu. Yang ingin saya tekankan, di antara dokumen itu memang semuanya penting, tapi karena teman-teman sebelum memasuki tahap wawancara, teman-teman akan mengikuti namanya tahap administrasi, di mana tentunya tahap administrasi ini teman-teman tidak bisa ngomong, tapi dokumen teman-temanlah yang bisa berbicara. Maka dari itu, hal yang bisa mewakili keinginan teman-teman untuk melakukan pendaftaran, ibaratnya unek-unek teman-teman ingin disampaikan ke pemberi beasiswa adalah melalui motivation letter. Karena bisa dibilang motivation letter ini adalah surat surat yang berbicara seperti itu. Jadi apa yang ingin teman-teman inginkan, motivasi kalian itu bisa dituangkan di motivation letter kalian seperti itu. Tentunya ketika teman-teman memiliki motivation letter yang kurang bagus, itu akan mengurangi kualitas dari dokumen kalian, terlepas dari mungkin teman-teman memiliki IPK tinggi, prestasi yang tinggi, pencapaian yang tinggi sebelumnya. Ketika teman-teman memiliki motivation letter, dalam artian teman-teman susah membicarakan atau membahas terkait dengan hal-hal yang sudah teman-teman lakukan atau yang akan teman lakukan, tentunya ini akan menjadi nilai yang kurang seperti itu bagi penerima beasiswa, karena teman-teman tidak bisa membahasakan apa yang diinginkan. Maka dari itu penting bagi teman-teman itu ketika membuat motivation letter, personal statement itu, pastikan teman-teman itu melakukan research dalam artian yang pertama itu adalah teman-teman harus tahu nama programnya apa, apakah program ini berkorelasi dengan kegiatan teman-teman selanjutnya ataupun yang akan teman-teman lakukan, siapa profesornya, apa program yang akan teman-teman pelajari, di negara mana saja teman-teman akan diami selama menjalani studi, seperti itu. Selanjutnya, jadilah lebih autentik. Nah, di sini itu pastikan teman-teman bisa menjadi diri sendiri, karena kebanyakan yang saya lihat ketika saya menjadi reviewer motivation letter, kebanyakan yang mirip-mirip, karena misalnya nih ada orang-orang yang meminta saya contoh motivation letter, saya akan memberikan seperti itu. Namun tentunya beda orang yang menulis, beda juga isi yang akan disampaikan seperti itu. Makanya kebanyakan ada orang yang bertolak belakang antara CV dan motivation letter itu karena motivation letter-nya itu tidak autentik dari dirinya sendiri. Nah, maka di sini itu saya tekankan, jadilah diri kalian sendiri ketika kalian membuat motivation letter dengan bahasa kalian, dengan ambisi kalian. Jangan malu untuk menyampaikannya, alih-alih untuk menggunakan kata-kata yang manis, kata-kata yang ibaratnya sopan, gunakan saja gaya bahasa kalian selama itu berkorelasi dengan CV kalian dan itu bisa menyalurkan unek-unek kalian seperti itu. Selanjutnya, jadikan motivation kalian itu be simple dan straightforward, dalam artian to the point, seperti jangan terlalu banyak menceritakan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya teman-teman menceritakan masa lalu, saya berasal dari ini, langsung saja apa yang kalian inginkan, saya ingin mendapatkan di program ini karena bla 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 bla. Selanjutnya saya ingin melakukan ini bla 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 bla, seperti itu. Jadi to the point saja seperti itu, jangan terlalu banyak menggunakan kalimat penjelasan seperti itu. Selanjutnya, tadi saya rasa semua beasiswa itu tentunya menuntut realistik dan goal oriented, dalam artian terlepas tadi walaupun saya bilang beasiswa Erasmus tidak mewajibkan teman-teman kembali ke Indonesia ataupun dia itu tidak terikat instansi, tapi dia juga mensyaratkan teman-teman itu memiliki orientasi dan pencapaian yang realistik. Seperti misalnya ketika saya mendapatkan beasiswa Erasmus ini, misalnya bisa bilang karena saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin membuat sebuah komunitas di mana itu akan mendukung bla bla bla, seperti itu. Ini tentunya disesuaikan dengan teman-teman seperti itu. Selanjutnya, e-catching dan proofread ini kurang lebih agar
motivation letter kalian itu bisa mudah dipahami. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk motivation letter. Terkait dengan motivation letter, CV, recommendation letter, saya saranin buat teman-teman tuh belajar dengan giat untuk membuatnya. Karena ini bisa dibilang gampang-gampang susah seperti itu. Karena mungkin dari segi strukturnya itu tidak sesulit membuat proposal riset ataupun membuat skripsi. Namun, hal yang kalian sampaikan itu sangat penting. Seperti itu. Susunannya, hal-hal poin-poin yang ingin disampaikan, seperti itu. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah mendaftar langsung ke konsorsiumnya, ke programnya itu, terus teman-teman serahkan CV, terus teman-teman presentasi, terus menyampaikan kegiatan-kegiatannya. Nanti ketika teman-teman dinyatakan lulus, akan masuk ke bagian pre-kandidat. Nah, nanti di bagian pre-kandidat ini teman-teman biasanya untuk di bagian ini dari beberapa pelamar biasanya dipilih cuma 50 ataupun 100, paling banyak itu 100, umumnya itu 50 atau 30 tergantung dengan program. Tapi yang pengetahuan saya itu mungkin antara orang yang masih awam mengetahui program Erasmus, kebanyakan sedikit biasanya mendaftar beasiswa Erasmus khusus yang dari Asia Tenggara, sedangkan untuk bagian Afrika, bagian terutama Timur Tengah itu sudah sangat familiar dengan program Erasmus seperti itu. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah masuk main list, dan dinyatakan sebagai pre-kandidat, dan nanti bunga hasilnya akan ada dua hasilnya. Pertama itu adalah teman-teman akan dinyatakan sebagai penerima beasiswa Erasmus, dan yang kedua itu adalah penerima beasiswa Erasmus tapi tanpa pembiayaan atau waiting list seperti itu. Nah, di proses ini teman-teman bisa mengajukan pendanaan bagi yang belum lulus program sepenuhnya, itu bisa mengajukan pendanaan lanjutan di bagian Erasmus seperti itu. Jadi masih bisa ditindaklanjuti atau menunggu teman-teman yang berada di list atas mengundurkan diri seperti itu. Oke, terkait dengan kegiatan Erasmus, kurang lebih ketika saya melakukan beasiswa Erasmus ini sangat banyak hal yang saya dapatkan, baik dari kemampuan akademik, kegiatan organisasi, dan juga kegiatan kemampuan lainnya. Karena dengan mengikuti Erasmus, kita itu bisa melakukan konektivitas dengan berbagai teman-teman antar negara. Karena tentunya dengan melakukan mobility antara satu negara dengan negara lain akan menuntut kemampuan teman-teman itu bisa beradaptasi, kemampuan bahasa, dan juga kemampuan teman-teman itu untuk beradaptasi seperti itu. Lebih-lebih ke makanan, kehidupan sosial, suhu negara tersebut, cuacanya, makanannya, dan sebagainya seperti itu. Kurang lebih selama saya mengikuti kegiatan Erasmus sangat banyak hal yang berkesan dan bisa menjadikan saya itu bisa lebih maju seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir dari saya terkait dengan teman-teman mengikuti beasiswa apapun itu beasiswanya, baik PDP, Erasmus, AS, dan sebagainya. Pertama itu adalah pastikan ketika teman-teman mengikuti beasiswa, teman-teman memiliki mimpi yang besar. Dalam artian, ketika teman-teman mengikuti beasiswa, pastikan teman-teman itu berani untuk bermimpi. Karena orang sering bilang itu ketika teman-teman berani bermimpi, tentunya teman-teman juga pasti bisa merealisasikannya seperti itu. Maka dari itu pastikan teman-teman memiliki mimpi untuk melanjutkan studi dengan menggunakan beasiswa seperti itu. Selanjutnya, start from your mind. Nah, di sini itu setelah teman-teman bermimpi, pastikan teman-teman memiliki visi dan misi bahwa saya pasti bisa seperti itu. Karena apabila teman-teman sudah ciut sebelumnya untuk mengikuti beasiswa, siapa lagi yang bisa mendukung teman-teman selain dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya, be confident. Be confident ini lebih ke teman-teman pastikan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dalam artian teman-teman jangan khawatir. Sekarang itu saya sering bilang kayak gini, the right scholarship for the right person. Dalam artian ketika teman-teman berada dari kampus yang tidak terakreditasi atau dari kampus swasta, lebih-lebih negeri seperti itu ya, atau mungkin teman-teman berasal dari kampus yang tidak top 10 di Indonesia, teman-teman masih memiliki chance untuk mengikuti beasiswa. Karena untuk melakukan seleksi beasiswa ini akan ada persyaratannya, dan kebetulan untuk di luar negeri itu, pengalaman saya ya, tidak ada yang secara gamblang mensyaratkan kamu itu harus minimal dari kampus akreditasi A, akreditasi B, dari kampus ini, tidak ada seperti itu.
mereka akan secara general menyeleksi seperti itu. Dan tempat bagusnya itu adalah ketika, maaf ya, untuk teman-teman yang berasal dari kampus yang mungkin di luar Jawa ataupun kurang terkenal, itu teman-teman itu bisa ibaratnya itu menggorengnya itu lebih bagus, baik di motivation letter, statement, personal statement, karena teman-teman memiliki energi lebih untuk membahasakan dokumen kalian. Kenapa sih kalian membutuhkan beasiswa itu, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman itu be confident ya, terlepas dari apapun itu beasiswa. Karena misalnya mungkin teman-teman yang kekurangan dalam bahasa Inggris, mungkin pintar bahasa Cina bisa mendaftarkan beasiswa Cina. Mungkin teman-teman nggak suka bahasa Cina, sukanya bahasa Korea atau bahasa Jepang, bisa memilih bahasa-bahasa tersebut. Yang jelas ketika teman-teman mengikuti beasiswa ke luar negeri, pastikan teman-teman bisa bahasa asing, lebih-lebih ke negara tujuan yang ingin kalian ambil. Selanjutnya, pray lots. Tentunya dengan berdoa ini adalah salah satu ikhtiar ya, teman-teman, untuk menguatkan hati dan pikiran, terlepas dari badan kalian itu sudah berusaha seperti itu. Pastikan teman-teman berdoa untuk menenangkan hati kalian dan tetap memiliki pikiran yang fokus. Selanjutnya, be you, dalam artian jadilah diri kalian sendiri selama melakukan proses ini. Jangan misalnya teman-teman ini ngefans sama seseorang yang sudah lolos beasiswa, jangan serta-merta menjadikan dia itu sebagai setiap dokumennya itu teman-teman ikuti seperti itu. Pastikan kalian boleh terinspirasi dari dia, tapi jadilah diri kalian sendiri ketika membuat dokumen-dokumen. Karena antara si A dengan si B itu yang membedakannya itu adalah tentunya baik dari pengalaman pendidikan itu akan yang mempengaruhi pengalamannya itu dalam membuat dokumennya. Maka dari itu ketika teman-teman ingin membuat dokumen, pastikan itu adalah diri kalian tanpa menjiplak dan mengikuti orang lain. Selanjutnya, do good things. Setiap hal yang kalian lakukan itu pastikan semaksimal mungkin, karena tadi salah satu hal yang bisa membuat teman-teman untuk percaya diri melakukan segala sesuatu adalah persiapan yang matang. Jadi ketika teman-teman mengikuti apapun itu, ketika memiliki persiapan yang matang, tentunya teman-teman akan memiliki kepercayaan yang tinggi seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sebelumnya terima kasih banget nih sama Kak Imam atas pemaparan materinya yang sangat jelas juga. Jadi teman-teman bisa tahu nih gimana sih cara untuk mengapply beasiswa ke Erasmus khususnya gitu kan. Karena tadi Kak Imam udah jelas banget nih ngejelasin cara apply-nya, juga kriteria, juga apa aja sih yang harus teman-teman persiapin. Kalau ada sesuatu yang kurang, apa yang harus teman-teman tonjolin. Nah, itu jadi ngebantu banget nih buat kita semua buat tahu sebenarnya ada loh beasiswa lain yang dari LPDP, yang selain LPDP, tapi ada juga beasiswa Erasmus yang berasal dari pemerintahan di Uni Eropa. Setelah dari pemaparan dari Kak Imam, nah selanjutnya kita ada pembicara terakhir nih yang nggak kalah keren juga, nggak kalah seru juga, yang nggak kalah juga nih experience-nya, yaitu dari Kak Hayuning Tias Aneswari. Jadi Kak Hayuning Tias ini dia lulusan dari bachelor's degree di University of Western Sydney, dan lulusannya itu juga dari fully funded loh teman-teman, fully funded dari beasiswa. Juga Kak Tias ini dia sebagai penerima dari Turkish Scholarship Award. Nah itu tuh keren banget nih, berarti sebelumnya dapat beasiswa dan kemudian dapat beasiswa lagi. Nah Kak Tias juga banyak banget achievement-nya yang pernah didapat. Jadi Kak Tias itu sebagai salah satu pernah menjadi salah satu best position paper di ISC. Juga Kak Tias ini nih teman-teman pernah jadi delegate for Japan Culture Camp pada tahun 2016 di Kyoto dan juga Osaka. Nah teman-teman pasti penasaran banget kan, apa sih nih tips and tricks dari Kak Tias yang bisa sehebat dan sekeren ini. Nah tanpa basa-basi lagi nih, langsung aja aku serahin ke Kak Tias. Silakan Kak Tias. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Kedengeran, Kak. Oke. Ini udah bisa sharing ini ya, screen-nya apa gimana? Wait. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba.
Saya Heningtia Sanuswari, lulusan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hubungan Internasional. Tahun ini saya baru keterima di Turkiye Buslare untuk jurusan Hubungan Internasional juga di Ankara Haji Bayram Veli University. Tapi untuk tahun ini saya sedang melaksanakan kursus bahasa Turki atau Tomer di univ yang sama. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kurang tahu mengenai beasiswa Turkiye Buslare. Ya langsung aja. Sebenarnya apa sih beasiswa Turkiye Buslare itu? Turkiye Buslare itu atau yang biasa disebut YTB. YTB sih bukan maksudnya YouTube ya. Ini merupakan beasiswa pemerintah Turki yang diberikan untuk mahasiswa asing tingkat S1, S2 maupun S3. Dan untuk beasiswa ini sendiri itu mencakup penempatan universitas serta jurusan hingga dukungan finansial penuh. Untuk persyaratan umumnya sendiri sebenarnya udah ada di websitenya. Ini saya rangkum aja. Pertama itu nilai akademik. Untuk S1 minimal nilai 70%, S2 dan S3 itu 75%, atau IPK 3,0 dari 4, dan untuk jurusan kedokteran minimal 90%. Syarat umurnya sendiri untuk S1 itu maksimal 21 tahun, S2 maksimal 31 tahun, dan S3 itu maksimal 36 tahun. Untuk persyaratan detailnya, nah yang uniknya dari beasiswa Turkiye Buslare ini, kalau misalnya LPDP dan Erasmus itu wajibin TOEFL dan IELTS, di Turkiye Buslare ini tidak mewajibkan kita untuk mensubmit TOEFL ataupun IELTS. Ini persyaratan bahasanya itu tidak mewajibkan, tapi saya sarankan sih untuk tetap mengunggah TOEFL atau IELTS sebagai nilai plus di application kalian. Jadi kalau misalnya kalian tidak minder bahasa Inggris ataupun merasa kurang di bahasa Inggrisnya, bisa dicoba nih untuk beasiswa Turkiye Buslare ini karena tidak mewajibkan TOEFL ataupun IELTS. Namun untuk peserta atau kandidat yang tidak mencantumkan TOEFL atau IELTS, maka mereka otomatis mendapat perkuliahan dengan bahasa Turki. Kalau misalnya kalian mau apply dengan bahasa Inggris, maka wajib mencantumkan nilai TOEFL, IBT, atau IELTS, ataupun sesuai dengan requirement dari universitas tujuan kalian. Jadi kalau misalnya kalian menjadi awardee di Turkiye Buslare ini, akan mendapat kelas bahasa Turki selama 8 bulan sampai 1 tahun, walaupun misal kalian perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Turki. Untuk persyaratan selanjutnya, itu ada persyaratan dokumen. Sebenarnya untuk Turkiye Buslare ini juga nggak ribet-ribet amat ya, seperti yang mungkin LPDP ataupun Erasmus. Cukup tinggal ada melengkapi persyaratan dokumen seperti KTP atau paspor, terus foto terbaru pendaftar, dokumen nilai ujian nasional untuk S1, untuk kemudian terjemahan ijazah, ataupun SKL, surat keterangan lulus, kalau misalnya kalian belum lulus, karena saya waktu itu juga Februari awal tahun, saya juga pakai SKL, saya belum lulus waktu itu. Tapi dengan catatan kalian akan lulus sebelum September, karena September ini udah dimulai perkuliahannya. Kemudian ada juga terjemahan transkrip akademik. Lalu ada nilai ujian internasional, dan ini opsional, tergantung dengan universitas tujuan kalian. Kalau misalnya universitas tujuan kalian itu butuh GRE atau GMAT, jadi kalian wajib untuk mengunggah itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah. TOEFL dan IELTS ini juga opsional, kecuali kalian emang mau untuk program bahasa Inggris, perkuliahannya, maka itu wajib. Kalau nggak ada, berarti kalian otomatis mendapat program perkuliahan dengan bahasa Turki. Kemudian ada surat rekomendasi maksimal 3. Nah, untuk Turkiye Buslare ini sendiri saya sarankan sih untuk rekomendasi dari berbagai pihak atau pejabat gitu yang memiliki jabatan yang tinggi dan relevan. Misal kalau misalnya kalian mau apply, itu ada yang dari rekomendasinya dari mungkin dosen pembimbing skripsi ataupun dari rektor, atau kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja dan magang, itu juga minta surat rekomendasinya pada atasan kalian, entah itu manajer, presiden direktur, ataupun HR di kalian, kayak gitu.
Dan terakhir ada sertifikat pencapaian akademis maupun non-akademis. Nah, ini menjadi nilai plus kalian nanti di application, entah kalian pernah ikut publikasi karya tulis, publikasi jurnal internasional, ataupun mengikuti volunteer, dan organisasi lainnya itu kalian masukin aja di application form di laman Turkiye Buslarnya. Nah, untuk alur seleksi sendiri sih Turkiye Buslar ini nggak ribet ya, nggak seribet beasiswa biasanya. Cuma ada 2 tahap, yaitu satu pendaftaran berkas dan kedua itu wawancara. Cuma yang berbeda di tahun 2020 ini karena mereka sedang corona, jadi kuota untuk awardingnya itu dikurangin dan ditambah sedikit seleksinya. Jadi berkasnya ini itu ada 2 seleksi, berkas pertama dan berkas kedua yang diseleksi. Kalau misalnya kalian udah lolos tahap seleksi berkas dua-duanya, baru diundang untuk wawancara. Dan wawancaranya sendiri ini juga biasanya kalau nggak corona, mereka itu diadakan di 2 kota. Yang pertama itu Jakarta dan kedua Aceh. Jakarta itu biasa di Kedutaan Besar Turki, tapi karena lagi corona, kemarin itu saya diwawancara melalui online. Kemudian untuk yang pendaftaran berkas ini caranya gampang banget, tinggal buka pendaftaran di laman turkiyebuslari.gov.tr, terus mengisi formulir daring seperti kayak data pribadi, informasi pendidikan, dan letter of intent. Nah, letter of intent ini semacam esai pendek kenapa sih kalian mau mendaftar kuliah di Turki. Kayak di mana kalian proposal research kalian akan tulis di letter of intent. Tapi ini berupa esai pendek aja, jadi nggak usah bertele-tele dalam menyusunnya to the point aja, tapi ngena gitu. Jadi kalau misalnya si letter of intent Turkiye Buslar ini aims atau tujuannya itu untuk membuka jembatan bagi hubungan Turki dengan negara awardingnya itu sendiri. Bagaimana letter of intent kalian itu menjadi unik dan berbeda dari yang lain, kemudian bisa bermanfaat untuk Turki maupun Indonesia. Kemudian ada mengunggah berkas-berkas yang persyaratan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu tinggal kalian unggah aja, lalu memilih maksimal 12 universitas tujuan dan jurusan. Jadi dalam Turkiye Buslar ini kalian nggak usah harus memiliki LOE atau Letter of Acceptance, tapi kalau misalnya kalian apply ini, kalian tuh udah otomatis dapat universitas sama jurusannya. Nah, itu ditentukan oleh panitia YTB itu sendiri. Nah, penentuannya itu dimulai dari 12 universitas yang kalian pilih. Jadi, pilih secara baik-baik untuk universitasnya itu. Dan diurutkan sesuai dengan prioritas kalian. Kalau misalnya nomor 1 kalian mau Universitas Istanbul, nah itu pilihan pertama kalian, dan seterusnya gitu. Untuk wawancaranya sendiri juga terbilang mudah ya daripada beasiswa lain, karena hanya di seputar tentang general aja yang ditanyain, dan biasanya berlangsung 15-30 menit. Dan pertanyaan itu memang berbeda-beda setiap awardee, tapi pada umumnya itu mengenai pengenalan diri, terus pengecekan dokumen, apakah dokumen kalian emang benar yang kalian upload itu, atau ada pemalsuan dokumen. Itu tujuan mereka untuk melakukan wawancara. Kemudian ada motivasi kandidat mengapa mereka tuh mau ke Turki, berikan alasan yang jelas. Kemudian ada tujuan jangka pendek dan panjang. Jadi jelaskan kenapa apa yang kalian mau perbuat 5 tahun ke depan misalnya, ataupun 10 tahun ke depan kalian mau jadi apa, mungkin jadi dosen ataupun membantu membuka jurusan di salah satu universitas atau segala macamnya. Kemudian ada proposal research. Nah, proposal research ini sama dengan letter of intent. Jadi mereka mau ngetes apakah kalian itu menulis sesuai dengan apa yang kalian pahami di letter of intent. Apakah mungkin mereka apakah peserta ini menggunakan joki atau gimana. Jadi mereka mau ngetes itu di wawancara, apakah benar-benar kalian yang menulis letter of intent itu. Terus untuk yang terakhir itu, waktu kemarin saya ditanyain tentang kasus studi sesuai jurusan.
Saya waktu itu, kan saya ambil HI, nah saya waktu itu ditanyain tentang isu minoritas di Asia Tenggara, tetapi yang bukan di Indonesia. Jadi emang isu-isu yang ditanya itu sesuai dengan jurusan yang kita apply. Mungkin kalian mau apply politik, akan ditanyakan tentang politik dan segala macamnya. Kemudian fasilitas. Fasilitas yang didapat juga lumayan untuk IETB ini. Yang pertama itu tentunya gratis biaya perkuliahan hingga lulus. Kedua itu gratis biaya kelas bahasa Turki atau TOMER. Yang menurut saya itu menjadi unggulan juga karena kan kita sekarang udah di era globalisasi di mana kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi kan kalau misalnya kita punya skill bahasa yang lain, misal bahasa Turki, itu juga bisa menjadi nilai plus untuk kita. Yang ketiga itu ada tunjangan setiap bulan. Nah, ini tunjangan setiap bulannya itu berbeda-beda setiap tingkat studi. Misal S1 itu sebesar 800 tele, dan S2 itu 1100 tele, ataupun S3 itu 1600 tele. Dan keempat itu ada tiket pesawat pulang pergi Indonesia-Turki. Jadi dibayarkan sebanyak 2 kali, itu ketika kita mau ke Turki dengan Turkish Airlines, dan ketika kita selesai studi dari Turki dan ingin balik ke Indonesia. Tapi untuk Turki Abu Sara ini juga sama dengan Erasmus ya. Tidak ada ikatan dinas gitu, kita harus balik ke Indonesia. Kalau misalnya kalian mau bekerja di Turki ataupun di Eropa juga bisa. Tapi pastinya kita punya tanggung jawab moral untuk membangun negara kita sendiri. Yang kelima itu ada asrama, fasilitas asrama. Jadi kita nggak usah mikirin mau apartemen di mana atau rent apartemen di mana dan segala macamnya karena udah disediain sama ITB. Asrama itu banyak fasilitasnya, misalnya makan 2 kali sehari atau mencuci gratis atau fasilitas gym dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau di asrama, kalian kalau kalian apply S2 dan S3 bisa mengajukan permohonan ke pihak ITB untuk memberikan subsidi untuk subsidi rumah, misalnya itu sebesar 500 tele. Dan ketujuh itu ada asuransi kesehatan. Dan terakhir itu berkesempatan mengikuti kongres, program seminar, gathering, dan program orientasi karir dari YTB. Jadi YTB ini tidak hanya memfokuskan kalian untuk belajar di universitas, tapi mereka juga mencari kandidat yang friendly gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat menyanyi ataupun menari tradisional, itu kalian tunjukkan aja gitu di application kalian karena akan ditanyain hobi kalian apa, minat kalian apa, karena mereka juga concern di cultural event. Kita punya cultural event untuk mahasiswa internasional, makanya itu YTB itu juga selain akademik, mereka juga memperhatikan cultural aspek dari awardee itu sendiri. Terus kenapa saya milihnya Turki? Pertama itu Turki berada di 2 benua ya. Jadi kalau misalnya saya mau ambil HI juga cukup bagus. Itu negaranya merupakan perpaduan antara timur dan barat. Jadi kalau misalnya kalian mau makan di Eropa terus mandi di Asia itu bisa. Terus untuk pendidikan di Turki ini sendiri mungkin banyak yang nggak tahu bahwa kalau di pendidikan Turki ini juga mulai udah bagus sih karena standarnya juga udah mengikuti European Higher Education Area. Jadi walaupun Turki itu bukan termasuk anggota Uni Eropa, tapi pendidikannya itu udah setara dengan Uni Eropa karena mereka mengimplementasikan Bologna Process. Nah, Bologna Process ini seperti kayak penyetaraan pendidikan di univ-univ di Eropa. Jadi kalau misalnya kalian lulusan univ Turki, terus mau kerja di Eropa itu bisa banget karena ijazahnya akan diakui di negara-negara Eropa maupun internasional. Yang ketiga itu mungkin yang juga nggak banyak tahu untuk beasiswa ITB ini bisa double beasiswa. Jadi karena Turki itu termasuk Eropa pendidikannya, mereka juga ada program Erasmus Plus Exchange Program. Jadi kalian misalnya dapat YTB, terus semester 3 mau exchange ke Eropa, bisa lewat Erasmus Plus. Atau juga beasiswa pertukaran pelajar Mevlana.
Nah, pertukaran pelajar ini nggak terbatas di teritorial sesuai dengan kerjasama UNIF Turki dengan UNIF lainnya. Misal kalian exchange ke Asia ataupun mungkin ke Amerika, itu tergantung dengan kerjasama UNIF di Turki dan UNIF yang tujuan pertukaran pelajar itu. Yang ketiga itu ada Farabi, pertukaran pelajar dengan universitas di Turki. Kayak misalnya UNIF di Ankara, saya di Ankara. Tapi kalau misalnya kalian mau exchange ke Istanbul itu bisa dan sesuai dengan kerjasama UNIF itu sendiri. Yang keempat itu ada berkesempatan diwisuda oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Jadi yang ada di slide itu biasanya ini itu tuh wisuda internasional, wisuda mahasiswa internasional ya penerima beasiswa YTB. Dan biasanya itu yang buka itu Presiden Erdogan langsung. Dan biasanya tahun ini orang Indonesia yang mendapat mahasiswa terbaik di tingkat mahasiswa internasional untuk YTB. Itu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Tia atas pemaparan mengenai beasiswa di Turki ya, khususnya itu keren banget nih sebelumnya experience juga tips and tricksnya. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan tadi dari ketiga pemaparan dari ketiga pemateri tersebut, sekarang kita beranjak nih ke sesi tanya jawab. Pasti kan ini sesi yang paling ditunggu-tunggu banget kan sama teman-teman semua. Nah di sini pertama kita akan membuka 3 sesi pertanyaan dulu karena berhubung waktu yang sangat terbatas. Jadi kita berawal dari 3 sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu melalui fitur raise hand. Nanti akan saya sebutkan namanya dan nanti silahkan open mic, sebutkan nama dan pertanyaannya lalu ditujukan kepada siapa. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya di sini. Di sini saya ngeliat yang raise hand ada Firdayanti. Ya, Firdayanti ada. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Halo Firdayanti, kalau nggak ada respon ya, kalau nggak ada respon kita beranjak nih ke Irman Maulana. Ya, silahkan. Ya, tes ada suaranya. Ya, ada suaranya. Ini Kak, saya mau tanya kalau misal apapun itu terus kayak ada kendala kegagalan gitu, terus mengantisipasinya gimana ya? Jadi kita tuh gagal di beasiswa ini gitu. Terus kadang itu kan bikin take down gitu kan, kita jadi nggak semangat lagi. Ya. Udah Irman? Cukup pertanyaannya? Cukup. Ya, cukup ya. Ya, mungkin yang lainnya ya, di sini setelah Irman ada, kita keep dulu ya teman-teman, jadi kita keep 3 pertanyaan, habis itu akan saya bacakan ulang, kemudian akan dijawab oleh para pemateri. Nah, untuk penanya kedua di sini yang raise hand ada Mahlisa Oktaviana. Silahkan dinyalakan mic-nya dan sebutkan pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya di sini untuk Kak Tias, kan tadi untuk berkas beasiswa di Turki Buslari itu ada dokumen ujian nasional ya. Terus sekarang kan sistem pendidikan di Indonesia ujian nasional udah dihapus tuh. Nah itu jadinya bagaimana ya Kak? Oke, terima kasih Melisa atas pertanyaannya. Ya, mungkin ada satu penanya lagi nih yang bisa bertanya, teman-teman bisa langsung di raise hand aja. Kalau nggak ada, mungkin aku lihat dari kolom chat ya yang paling atas, karena ini udah pernah ada pertanyaan di sini mengenai dari Sophia.
mengenai apakah ada saran untuk memperlancar TOEFL dan juga IELTS. Nah, jadi di sini akan aku ulang lagi ya pertanyaannya. Di sini ada 2 pertanyaan general untuk pemateri. Yang pertanyaan pertama itu dari Irman, gimana sih nih kakak-kakak kita untuk mengantisipasi kegagalan dalam peng-applyan beasiswa? Karena kan biasanya ketika mau apply itu kita ada ngerasa ngedown, juga merasa gagal. Nah, ada tips and tricks nggak sih dari kakak-kakak semua nih untuk mengatasi kegagalan tersebut? Nah, yang kedua adalah pertanyaan general juga kepada ketiga materi mengenai adakah tips and tricks dari kakak-kakak semua untuk memperlancar TOEFL dan juga IELTS. Nah, dan pertanyaan ketiga ini dikhususkan untuk Katias mengenai berkas beasiswa berkas yang harus dikumpulkan dalam peng-applyan beasiswa di Turki itu adalah mengenai berkas ujian nasional. Sedangkan ujian nasional di Indonesia pada saat ini sudah dihapuskan. Nah, itu kayak gimana nih Kak untuk penyelesaiannya? Nah, mungkin dari Kak Laode dulu ingin menjawab pertanyaannya, saya persilahkan. Oke, thank you. Dari siapa tadi? I'm sorry, my voice like that. Apa ya? Karena saya 1 kali apply langsung keterima beasiswa. Jadi mungkin saya kegagalannya di hal-hal yang lain gitu. Mungkin seperti saya apply beberapa job begitu, tapi belum keterima gitu. Tapi LPDP keterima gitu. Oke, the first you have to know adalah bahwa ketika kita gagal itu apa ya? Kalau boleh bilang sih apa ya? Harus bangkit lagi gitu. Saya tidak ada tips dan trik yang seperti apa yang sangat komprehensif seperti itu. Tapi ini di diri saya bahwa ketika saya gagal itu, saya tetap akan mencoba lagi gitu. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kalau dari teman-teman saya bercerita dari gagal beasiswa LPDP, Chevening, Fulbright, dan beasiswa apapun, mereka adalah tetap keep going. Karena bahkan sampai 10 kali gagal, ada yang apply LPDP beberapa kali, Fulbright beberapa kali, tapi nanti beberapa kali itu baru lolos. Yang saya dapatkan insight dari mereka bahwa ketika mereka menentukan sebuah tujuan, mereka itu pasti akan mengejar tujuan itu. Tidak peduli mengapa. Untuk beasiswa, teman-teman, bukan cuma LPDP beasiswa, bukan cuma Erasmus, bukan cuma Fulbright, bukan cuma Turki Buslari. Ada begitu banyak beasiswa di dunia ini. Gitu. Yang paling pertama adalah teman-teman bagaimana bisa mencari beasiswa informasi seluas-luasnya. Benar seperti Mas Imam tadi bilang bahwa kalian itu perbiasakan selalu banyak membaca, banyak mencari informasi. Karena itu salah satu hal yang paling utama. Tidak ada yang bisa menolong kalian, tidak ada yang bisa menolong teman-teman. Yang bisa membantu teman-teman hanyalah diri teman-teman. Bagaimana kalian bisa bangkit dan bangkit lagi. Karena 1 kali mencoba, gagal 1, itu berarti belum. Artinya, kalau masih gagal, harus coba lagi. Saya tidak akan bersedih, tidak akan bersedih dan menangis itu hal yang sangat manusiawi. Tapi untuk saat ini, jangan, masih banyak kesempatan yang bisa kalian raih. I'm sorry, my voice is make me trouble, my feeling is not good. I'm sorry, seperti itu. Pokoknya begitu, tips dan triknya, tetap semangat dan coba terus. I'm sorry. Yeah, it is enough for me. Mbak Tias mungkin sama Mas Imam akan lebih komplit lagi karena I do believe they are so amazing dan mereka pasti orang-orang yang terpilih. Kenapa mereka lolos di beasiswa itu pasti sudah menjadi pilihan. So I do believe they can deliver the idea so very well. Oke, Mas Muslimin, saya coba jawab ya pertanyaan dari penanyanya yang kurang lebih bagaimana sih cara menyikapi kegagalan, terutama kegagalan dalam mengikuti beasiswa.
Kebetulan selama saya mengikuti beasiswa itu, saya kerap kali mengalami yang namanya kegagalan. Dan bagusnya itu adalah ketika saya mengalami kegagalan ini, saya sudah berada di tahap masa bodoh. Masa bodoh dalam artian lebih ke arah positif. Dalam artian dulu saya mengalami kegagalan itu ketika saya itu sering mengikuti kegiatan di level S1, di mana ketika saya mengikuti kegiatan konferensi, kegiatan perlombaan, kegiatan beasiswa bank, saya sering mengalami kegagalan seperti itu. Maka dari itu yang membuat pengalaman saya, pikiran saya, dan juga kekesalan saya itu sudah berada di tempat yang berbeda seperti itu. Saya sudah bisa menempatkan di mana saya harus bersedih, di mana saya harus putus asa dan sebagainya seperti itu. Dari hal-hal tentunya untuk mengatasi stres, mengatasi kekecewaan itu, masing-masing orang itu memiliki gaya dan juga kegiatan untuk menghilangkannya. Dan salah satunya yang menurut saya hal yang paling memudahkan untuk kita semua, terutama kita orang Indonesia, adalah dengan sering-sering mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam artian tentunya terlepas dari apa yang sudah kita usahakan, kita kerjakan, apabila itu belum rezeki kita, ya mau diapa lagi gitu. Yang terpenting dari setiap kegiatan yang kita lakukan itu adalah pastikan teman-teman melakukan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai kalian, maaf misalnya kalian mengikuti beasiswa, terus kalian tidak memiliki dokumen sertifikat bahasa ataupun motivation letter, terus kalian gagal, terus kalian nangis-nangis atau bersedih, ya itu salah alamat seperti itu. Nah, dan ketika teman-teman sudah semangat, sudah berjuang, memiliki menyiapkan dokumen-dokumen itu dan mendaftarkan, pastikan dan percaya teman-teman tuh pasti mendapatkan hal yang positif. Mungkin bisa jadi ketika teman-teman melamar LPDP mungkin tidak lolos, ketika teman-teman mendapat AS, teman-teman lolos, dan banyak yang kejadian seperti itu. Di mana mungkin bisa jadi ketika teman-teman mendapatkan beasiswa tertentu, kalian gagal, dan ketika mendapatkan beasiswa itu teman-teman akan dapat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dibalik semua usaha teman-teman yang teman-teman lakukan untuk menyiapkan dokumen, belajar bahasa itu pasti ada ability, kemampuan dari teman-teman itu yang akan terupgrade. Baik bagaimana cara menulis, bagaimana cara melakukan pendaftaran, karena tidak semua orang ketika melihat aplikasi form, lebih-lebih ketika mengisi online itu bisa tahan duduk mungkin 1 jam, 30 menit, hanya untuk menatap aplikasi form yang akan diisi. Lebih-lebih kalau menulis aplikasi form online, disuruh buat esai segala macam, tidak semua orang bisa tahan dengan itu. Maka dari itu, kalau dari saya itu, kalau saya sering bahasa bodohnya bilang itu ya sering-sering gagal saja seperti itu. Itu secara termudah untuk bisa masa bodoh dengan kegagalan. Karena ketika teman-teman merasa gagal, sudah gagal dalam artian gagal yang positif, dalam artian ketika kalian gagal, kalian sedih, nggak apa-apa, kalian teriak, nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman sudah nangis, mungkin dilanjutkan dengan berdoa semacam, isi energi kalian untuk berjuang lagi. Lakukan hal itu terus-menerus. Kalau kata Albert Einstein itu, jadilah gila. Gila dalam artian adalah lakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Dalam artian hal positif dari yang beliau katakan itu adalah dengan teman-teman terus melakukan mencoba, itu membuktikan teman-teman memiliki semangat pantang menyerah. Karena ketika teman-teman memiliki semangat pantang menyerah, kalau kata Bung Karno itu adalah milikilah mimpi setinggi langit. Karena ketika teman-teman jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini dalam artian adalah ketika mungkin teman-teman mengharapkan Harvard, mengharapkan Fulbright ataupun AS, mungkin bisa jadi ketika kalian mendaftar, kalian gagal, dan kalian mendaftarkan beasiswa lain, teman-teman akan mendaftarkan beasiswa yang lainnya seperti itu. Intinya seperti yang sering saya bilang itu adalah the right scholarship for the right person. Pastikan teman-teman mencari beasiswa yang sesuai dengan teman-teman seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Kak Imam atas Kak Imam, Kak Laode gitu kan. Nah, untuk selanjutnya nih dari Kak Tias, gimana nih Kak untuk tips and tricks mengenai kegagalan juga mengenai beasiswa di Turki itu? Udah dirangkum sih sama Kak Laode sama Kak Imam ya. Mungkin untuk apply
beasiswa itu ya set in your mind that we have nothing to lose. Kita nggak ada ruginya untuk ketika apply beasiswa. Lagian apply beasiswa ini juga gratis, itu nggak dimintain dana kecuali mungkin yang syaratnya ada TOEFL ataupun IELTS. Saya juga punya banyak teman ya yang apply beasiswa itu untuk tahun ini aja ada yang sampai 3 tahun berturut-turut ditolak sama YTB. Tapi entah kenapa hanya dia dapat beasiswa di Inggris. Jadi kita tuh nggak tahu rezeki kita di mana. Itu ada juga yang mentor saya apply beasiswa 18 kali ditolak di mana-mana, tapi akhirnya dapat beasiswa di Prancis walaupun IPK-nya juga di bawah 3. Jadi meskipun mereka punya berkali-kali gagal, punya nilai juga yang nggak cum laude, mereka itu nggak putus asa gitu. Disitulah mereka diuji gitu. Kalau misalnya kalian cuma sekali apply beasiswa terus nggak masuk, terus down, akhirnya nggak mau lagi, ya berarti mental kalian juga itu belum cukup gitu untuk menghadapi perkuliahan di luar negeri misalnya. Karena kuliah di luar negeri juga itu nggak seindah post Instagram ya. Banyak kendala, banyak penyesuaian tentunya, perbedaan pendidikan, standar pendidikan antara Indonesia dan luar negeri. Kalau misalnya di Indonesia kalian cuma tinggal bangun, terus masuk online class tanpa belajar, tapi kalau di luar negeri itu kalian harus benar-benar belajar. Gitu, sebelum masuk kuliah, kalian harus banyak materinya ataupun terus membuat tesis dalam bahasa yang asing. Itu banyak kendala. Jadi kalau misalnya kalian siswa itu juga kalau sekali gagal ya harus diteruskan lagi, kalian belajar dari kegagalan itu. Disitulah mentalitas kalian dilatih, karena untuk kedepannya itu akan lebih susah dari apply beasiswa itu sendiri. Gitu sih. Ya Kak, thank you Kak Tias. Kalau untuk respon mengenai yang berkas beasiswa di Turki itu gimana ya Kak? Oh iya, untuk tahun ini emang nggak ada ujian nasional. Jadi menurut teman saya yang apply S1 kemarin tuh mereka mengunggah transkrip sampai semester 5. Nilai semester 5 dari nilai semester 1 sampai nilai semester 5. Itu yang diunggah sebagai pengganti ujian nasional. Gitu. Mungkin terima kasih juga ya jawabannya untuk dari Kak Tias, Kak Imam, juga Kak Laode. Mungkin yang bisa aku simpulin nih dari apa sih tips and tricks dari kegagalan teman-teman semua. Ingat satu poin sebenarnya, kalau usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Dan juga kalau misalnya kita gagal di satu pintu, tenang aja teman-teman, karena kita masih punya beribu-ribu pintu yang wajib kita coba, yang wajib kita masuki, karena kita nggak tahu di pintu mana keberhasilan kita itu akan kita gapai. Nah, teman-teman, maaf banget karena keterbatasan waktu, kita sekarang harus berada di penghujung acara. Banyak sekali pertanyaan teman-teman yang nggak bisa kita jawab, karena memang waktunya sudah sangat mepet gitu kan, kita sudah melewati dari batas yang sudah kita tentukan. Terima kasih kepada para narasumber, juga kepada peserta. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, mungkin bisa kita open cam dulu nih, kita abadikan acara kita sore hari ini untuk mengenang seminar kita yang seru banget nih pada sore hari ini. Jadi teman-teman, aku mohon untuk open cam dulu, kita akan adakan sesi foto bersama ya. Di hitungan kelima nanti akan diambil picture-nya oleh panitia. Aku hitungnya mundur dari 5 ya. Dipersiapkan kepada seluruh pemateri untuk menyalakan kameranya, juga untuk peserta dinyalakan kameranya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheers. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Tias, Kak Imam, dan juga Kak Ode yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi seminar kita pada siang hari sampai sore hari ini. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran nih untuk beasiswa-beasiswa atau acara-acara KHI yang lainnya, nggak usah ragu, nggak usah sedih, di stay tune aja di Ruang HI, karena kita banyak banget project-project ke depannya yang lebih seru nih, teman-teman. Sekali lagi, saya moderator pada siang hari ini. Iya? Sorry, iya, Kak. Oke, ini salam. Boleh saya sampaikan salam ya? Salam iya, untuk Tias dari teman-teman dari Kendari, Farid, Ufiat,
nazar. Oke, itu aja. Oke, Kak. Oke. Nah, iya, di sini mungkin saya sebagai narasumber, maaf. Di sini mungkin saya sebagai moderator, izin undur diri. Nah, untuk PPT-nya mungkin teman-teman bisa langsung di DM aja ke IG Ruang HI. Nanti di sana akan direspon oleh admin mengenai permasalahan tersebut, gitu kan. Nah, di sini saya sebagai moderator pada acara siang hari ini, mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada pemateri dan juga kepada peserta yang sangat interaktif dan juga sangat seru. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya.